Cek 1 2 3. Kepots. Halo Sobat Kepos, di sini saya Faros sebagai podcaster episode kali ini nih. Dimana episode kali ini ngangkat tema yang menarik nih, yaitu bedah mental health, siapa takut. Dimana tema ini tentunya menarik nih bagi mahasiswa, dimana mahasiswa mempunyai banyak kegiatan, yaitu kegiatan organisasi, tugas-tugas dari dosen, dan lain-lain. Dimana tentunya terikat nih dengan namanya tekanan-tekanan, baik itu tekanan dari banyak dari tugas dosen atau tekanan hubungan asmara juga nih. Dan tentunya di sini kita mengajak teman nih dari Fakultas Psikologi. Halo Dinda. Halo Farah. Bisa perkenalin nggak sama teman-teman nih? Oke, aku kenalin diri dulu. Ya, kenalin diri dulu. Oke, halo semuanya. Sebelumnya kenalin, nama aku Dinda Nabila Setianing Tias. Bisa dipanggil Dinda atau Dane juga boleh kalau mau lebih akrab. Aku dari Fakultas Psikologi angkatan 2019. Wah, makasih Dinda. Kalau gini kan udah pada kenal nih sama pembicaranya nih. Oh ya Dinda, ini kebetulan ada titipan pertanyaan dari banyak teman-teman nih. Yaitu yang pertama itu, seberapa pentingkah pengetahuan tentang kesehatan mental bagi mahasiswa? Ya, ini pertanyaan yang paling sering ditanyain ketika aku diajakin ngobrol tentang kesehatan mental gitu. Karena sebenarnya informasi tentang kesehatan mental tuh kayak belum cukup lama booming gitu. Jadi sekarang pas udah booming banyak banget yang nanya seberapa penting sih jaga kesehatan mental buat mahasiswa gitu. Sebenarnya penting banget, karena menjaga kesehatan mental itu nggak cuma tentang kita nggak boleh stres, habis itu kita nggak boleh sedih atau sebagainya macamnya, enggak. Tapi ketika kita menjaga kesehatan mental, kita juga peduli tentang produktivitas kita, terus habis itu kita peduli tentang motivasi kita gitu. Jadi mahasiswa yang lagi stres terus habis itu IPK-nya turun banget atau jadi mager banget buat ngerjain tugas, mungkin kesehatan mentalnya terganggu gitu kan. Jadi seberapa penting banget, karena nggak cuma tentang menjaga atau stress free gitu, enggak, tapi tentang gimana caranya kita mengoptimalkan fungsi diri kita sebagai mahasiswa. Tadi produktivitas, motivasi, bahkan prestasi juga. Wah, penting banget ya ternyata buat mahasiswa. Lalu begini nih, kalau penyebab mental itu bisa jadi terganggu tuh gimana sih? Penyebab mental itu bisa terganggu. Sebenarnya banyak banget penyebab kesehatan mental kita itu bisa terganggu. Aku tuh kalau misalnya orang nanya sebenarnya apa aja yang bisa menjadi penyebab kesehatan mental terganggu, itu multifaktor banget. Jadi bisa dari dalam diri sendiri atau bisa dari eksternal gitu. Ada salah satu psikolog yang aku suka, namanya Brent Brenner. Beliau ini merumuskan teori sistem ekologi. Jadi intinya ketika kita ngomongin tentang konsep diri, terus habis itu kesehatan mental diri kita, itu tuh dipengaruhi sama lingkungan kita gitu. Dia tuh ada teori sistem ekologi namanya. Jadi nggak cuma tentang diri sendiri aja, tapi kesehatan mental ini juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita, yaitu orang tua, terus habis itu teman. Nah, terus habis itu bahkan interaksi antara orang tua dengan teman ini juga bisa mempengaruhi kesehatan mental kita gitu. Terus lebih menarik lagi, dia juga ngejelasin kalau ternyata yang mempengaruhi kesehatan mental itu juga bisa media gitu, yang bahkan interaksinya tuh nggak begitu dekat sama kita ya, media itu. Jadi kayak media itu juga bisa mempengaruhi, media yang masif ya, informasi yang masif itu juga bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Bahkan budaya dan kultur juga bisa mempengaruhi kesehatan mental kita gitu. Jadi intinya yang mempengaruhi kesehatan mental ini sangat banyak lingkungan sekitar kita gitu, dan bagaimana diri kita ini menyerap informasi-informasi dari lingkungan sekitar kita gitu. Wah, menarik nih. Kalau lingkungan ini tentunya penting juga nih ya, terutama teman dekat nih. Kalau misalnya teman dekat kita kalau kena gangguan mental misalnya, kesehatan mental misalnya gangguan, terus kita sebagai teman tuh harus gimana sih? Ya teman tuh sangat mempengaruhi, dan bahkan ada yang aku pernah dengar ini di salah satu pernyataan orang yang pernah deket sama orang yang punya gangguan kesehatan mental. Dia bilang katanya kalau dia merasa kalau gangguan kesehatan mental itu menular gitu. Jadi ketika misalnya aku stres, terus habis itu aku teman dekatnya kamu nih, teman dekatnya Faros gitu. Nah itu aku bisa secara tidak langsung tuh menularkan stres aku ini ke kamu gitu. Nah terus tadi pertanyaannya gimana caranya? Sebagai teman itu melihat teman yang kena gangguan mental itu gimana? Oke. Gimana caranya sebagai teman melihat orang yang punya gangguan kesehatan mental teman gitu? dekatnya, ya. Sebenarnya yang pertama
ketika kita ngomongin gangguan kesehatan mental tuh sebenarnya yang pertama kita harus fokusin dulu itu ke diri kita dulu sebelumnya. Jadi kayak siapa tahu kita juga punya gangguan kesehatan mental nih, dan ini kalau misalnya ada teman yang punya gangguan kesehatan mental tuh juga nge-trigger kita misalnya kayak gitu. Nah, jadi kita fokus sama diri kita dulu yang pertama. Kita dalam kapasitas untuk bisa menerima beberapa hal dari teman kita ini apa enggak gitu. Tapi kalau misalnya ada orang yang nge-reach ke kamu terus habis itu bilang aku kayaknya punya gangguan kesehatan mental deh, atau kayaknya aku lagi dalam kondisi yang gak baik-baik aja gitu. Hal yang pertama kita lakuin adalah ketika kita bisa juga untuk menerima hal tersebut, maksudnya kita dalam kondisi yang lagi baik-baik aja, enggak juga sih. Kalau kita dalam kondisi yang bisa untuk mendengarkan ceritanya, free atau gak dalam desakan apapun, yang pertama ya kita harus dengerin dia dulu gitu. Kita perlu banget ngedengerin, open up ke orang lain tentang permasalahan kesehatan mental tuh bukanlah sesuatu yang gampang gitu. Jadi kita yang pertama harus kita lakukan adalah ngevalidasi dulu, berterima kasih dulu sama dia. Oh, dia mau ya cerita sama aku gitu, makasih udah mau cerita sama aku gitu. Terus hindari judgement sih, yang paling penting tuh hindari judgement. Karena mungkin permasalahan kesehatan mental yang diterima orang bagi kita tuh mungkin sepele gitu, tapi bagi mereka mungkin tuh hal yang berat banget bagi mereka. Makanya kita harus minimalisasi judgement kecil mungkin gitu. Jangan sampai kita pas itu bilang itu tuh cuma kayak gitu doang, tenang aja, tenang, gak apa-apa, cuma gitu doang kok. Kedengarannya baik ya, tapi sebenarnya itu bukan hal yang bisa cukup mendukung untuk orang-orang yang mungkin lagi dalam kondisi-kondisi terpuruk gitu, yang pengen rasanya orang-orang tuh tahu kalau misalnya dia lagi dalam kondisi yang gak baik-baik aja gitu. Jadi kita tiba-tiba bilang jangan diambil pusing, gak masalah kok gitu. Itu kan takutnya malah bikin dia kayak apa aku lebay ya, apa aku gini ya, bla bla gitu. Padahal mungkin emang menurut dia tuh sesuatu yang menyakitkan gitu. Terus setelah udah divalidasi, hal yang bisa kita lakukan juga adalah, ingat yang perlu aku tekanin dan kepada semua orang, kadang tuh aku ngeliat teman-temanku tuh merasa kalau ada orang yang curhat sama dia, kita merasa bertanggung jawab sama perasaan orang ini gitu. Kayak kita merasa dia harus sembuh nih sama kita gitu. Padahal enggak, semuanya tuh balik lagi ke diri dia. Ada dua hal yang perlu kita perhatiin, hal yang bisa kita kontrol dan hal yang nggak bisa kita kontrol. Hal yang bisa kita kontrol adalah interaksi kita, respon kita ke mereka, kita harus apa gitu. Tapi hal yang nggak bisa kita kontrol adalah responnya mereka gitu. Kita nggak bisa mengontrol penerimaannya mereka gitu, kita nggak bisa mengontrol kesembuhannya mereka. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ya menemani, terus habis itu menyemangati, dan mungkin bantu untuk dia tahu tentang diri dia lebih lagi. Karena biasanya orang yang punya gangguan kesehatan mental tuh hanyut di kepalanya aja gitu. Jadi dia kayak misalnya dia dalam hubungan yang toksik, tapi aku nggak mau pergi dari hubungan ini, bla bla bla. Itu kan hanyut di kepalanya ya. Kita orang ketiga tuh ngeliatnya kayak itu tuh hal yang salah gitu. Maksudnya kamu tuh sebenarnya hanyut dalam pikiranmu sendiri. Nah, kita bantu dia untuk semakin tersadar gitu. Dengan cara apa? Dengan cara tanya lagi, emang sejauh ini hal positif apa sih yang udah kamu terima gitu? Apakah ini ada dampaknya baik ke kamu, bla 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 gitu. Baik lagi tanpa judgement. Kita cuma konfirmasi, klarifikasi gitu. Itu sih. Kalau judgement itu biasanya cowok sih. Biasanya judgement cowok. Aku juga gitu kan. Terus ini nih Kak, kalau misalnya kena kesehatan mental nih, gangguan kesehatan mental, itu dampak yang terjadi itu bisa buat penyakit gak sih? Penyakit bisa banget. Karena ketika ngomongin kesehatan mental tuh kita nggak cuma ngomongin tentang perasaan-perasaan doang, enggak gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya dalam sudut pandang biologis, kesehatan mental itu tuh ada reaksi kimia yang terjadi di kepala kita gitu, dan itu kan meluncurkan hormon-hormon tertentu gitu, dan itu pengaruhnya bisa ke kesehatan tubuh kita gitu. Bahkan stres pas pandemi apalagi nih, contoh kecilnya aja tuh pas pandemi, kamu sering dengar gak sih kalau misalnya kita kena COVID tuh jangan terlalu stres, karena itu menurunkan imun tubuh kita gitu, yang pada akhirnya imun tubuh kita ini bisa meningkatkan risiko buruk dari meningkatkan risiko dari COVID gitu. Nah, kenapa? Karena memang kita tuh stres itu sangat mempengaruhi imun tubuh kita gitu. Gak cuma imun tubuh, bahkan menurutku ini adalah sebuah cycle ya. Jadi ketika misalnya kita gak cuma stres, misalnya kita depresi ini pada akhirnya bisa mempengaruhi kita yang mager buat makan, atau justru kita makan berlebihan, akhirnya dia bakal mempengaruhi diabetes gitu. Atau misalnya kita depresi terus habis itu kita jadi nggak bisa
mager buat ngapa-ngapain, kerja nggak mau, nggak bisa memfungsikan diri kita sendiri, pada akhirnya itu bisa berujung pada stroke gitu. Dan banyak banget penelitian-penelitian yang udah membuktikan bahwa kesehatan mental itu, gangguan kesehatan mental itu sangat memiliki hubungan dengan gangguan kesehatan fisik gitu. Baik lagi karena itu reaksi tubuh secara biologis, stres bakal menurunkan imun tubuh. Yang itu bahkan reaksi stres itu bisa gak cuma imun tubuh, bisa juga bagi orang-orang reaksinya beda-beda. Kayak misalnya orang yang punya penyakit mah mungkin akan lebih ketika dia stres cenderung mahnya tuh jadi lebih gampang kambuh gitu. Bahkan kalau aku pribadi, aku tuh punya eksim tuh kayak atau Van Volix ya istilahnya. Jadi ada di tangan itu bisa keluar kayak gatel gitu, terus gelembung-gelembung kecil di tangan. Itu yang terstimulasi banget kalau misalnya aku lagi stres gitu. Jadi tiap orang tuh punya reaksi stres yang beda-beda, dan itu kalau tadi pertanyaannya apakah gangguan kesehatan mental ini bisa menimbulkan penyakit, bisa banget, dan tiap orang tuh beda-beda. Kayak kalau misalnya mungkin orang terdekat kamu dan orang terdekat aku ada yang pernah bilang kalau dia itu punya sakit lambung yang cukup parah, tapi pas diperiksa ke dokter itu nggak ada apa-apa, maksudnya nggak ada penyakit-penyakit tertentu, dan itu makanya dialihin ke polijiwa. Karena bisa jadi itu gangguan stresnya, gangguan mentalnya dia udah sampai mempengaruhi sistem tubuhnya dia gitu. Bahaya juga ya. Nah iya, jadi kenapa penting, balik lagi teman-teman mahasiswa, kenapa penting? Karena kita nggak cuma ngomongin tentang, ini banyak orang yang menyepelekan kesehatan mental, kayak lo mental apa Gen Z katanya, Gen Z ngomonginnya kesehatan mental mulu. Enggak, tapi gimana caranya kita secara holistik mengoptimalkan fungsi dari diri kita gitu. Waduh, ternyata bahaya juga ya kalau kesehatan mental bisa berdampak pada penyakit ya. Jadi untuk mencegah supaya itu tidak terdampak pada penyakit, orang-orang kena gangguan kesehatan mental itu harus gak boleh melakukan apa aja sih kalau misalnya orang udah kena gangguan kesehatan mental. Oke, kalau orang udah kena gangguan kesehatan mental, sebenarnya sebelum kita bilang kita punya gangguan kesehatan mental, menurutku kita harus merasakan dulu kira-kira kita tuh dalam kondisi yang gak baik-baik aja, memiliki gangguan kesehatan mental atau enggak itu. Kalau udah, sebenarnya menurutku ada perbedaan yang cukup mendasar ketika kita bilang ada orang yang punya gangguan kesehatan mental sama orang yang mentalnya terganggu. Bukan, beda-beda. Maksudku kayak ada orang yang stres itu kan hal yang normal sebenarnya. Kita selama hidup tuh pasti merasakan tekanan-tekanan hidup gitu. Nah, tapi ada orang yang ketika mengenal tekanan hidup tersebut, dia bilangnya kalau dia udah punya gangguan nih gitu, aku kayaknya bipolar deh, aku kayaknya punya penyakit ini deh, gitu-gitu. Itu kan self diagnose ya. Sebelum kita sampai ke kesimpulan kalau kita itu punya gangguan kesehatan mental yang spesifik, menurutku kita perlu ngerasain dulu gitu. Kita ngerasain kita itu dalam kondisi yang seperti apa, apakah ini gangguan yang terus-menerus terjadi apa enggak gitu. Kalau misalnya gangguan yang terus-menerus terjadi, apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita butuh untuk menghubungi profesional gitu. Tapi kalau misalnya ini adalah gangguan yang baru terjadi dan dalam kondisi saat ini, hal instan yang bisa aku lakukan itu apa? Aku selalu bilang ke teman-temanku kalau hal yang perlu, dan ini yang aku pelajari juga di psikologi, hal yang perlu kita ketahui, hal yang perlu kita lakuin ketika kita udah ngerasain gak enak adalah pertama akuin dulu gitu. Kita mengakui dulu kalau kita lagi dalam kondisi yang gak baik-baik aja itu. Karena banyak banget teman-teman aku yang rasanya kita lagi ngobrol dan mereka tuh lagi misalnya kelihatan banget nih lagi hancur banget gitu, tapi pas ditanya kondisinya kenapa, terus dia bilang gak apa-apa gitu, udahlah ini bakal lewat gitu. Itu menurutku tidak sepenuhnya tepat, walaupun dia nggak harus ngomong ke aku nggak apa-apa, cuma hal yang pertama harus kita lakuin adalah mengakui dulu. Kita harus merasakan kalau misalnya kita lagi dalam kondisi yang nggak baik-baik aja gitu. Kita tuh manusia tuh punya 6 emosi utama, 6 emosi dasar. Senang, sedih, takut, surprise atau terkejut, terus disgust sama marah gitu. 6 emosi ini nggak masalah banget kalau misalnya mereka rasain dulu gitu. Jangan kita langsung denial, aku marah, aku adalah orang yang salah, aku adalah orang yang
menghancurkan hidup orang lain dan sebagainya macamnya gitu. Padahal kalau misalnya dia merasa marah ya nggak apa-apa, akuin dulu aja gitu. Atau aku sedih, masa gini doang aku sedih sih, ini kan hal yang sepele bla bla bla, kenapa orang lain mungkin gak sedih tapi aku sedih gitu. Ya nggak apa-apa, akuin dulu, kamu manusia dan kamu punya 6 emosi ini, jadi diakuin dulu pertama kali gitu. Karena dengan pengakuan ini atau penerimaan tentang emosi ini, aku yakin itu bakal jauh lebih membantu kita untuk terbuka, habis ini aku harus ngapain gitu. Karena kalau aku sadar aku sedih, aku bakal cenderung lebih tahu kayaknya aku butuh cerita ke temen deh gitu. Kayaknya aku butuh mungkin curhat ke orang tua aku deh, atau mungkin kayaknya aku butuh untuk hubungin saudaraku deh gitu. Itu bakal lebih, setelah kita melakukan penerimaan dan mengakui emosi kita ini, itu akan cenderung lebih memudahkan jalan kita ke depannya gitu. Oh gitu ya, jadi emosinya tentu terikat ya, namanya kesehatan mental ya. Kalau gini nih, gimana kan mahasiswa kan punya kesibukan nih, kuliah, baik ketemu dosen dan lain-lain. Tips dan trik apa sih kalau mahasiswa misalnya lagi kegiatan kuliah atau dan lain-lain, ada proker, dimana kondisi itu tuh lagi penurunan mental, itu harusnya gimana tuh? Lagi penurunan mental tapi harus ketemu dosen. Iya, harus ketemu dosen atau biasanya bimbingan tuh, atau ada proker lain lah. Sedangkan dia penanggung jawabnya, lah itu gimana tuh? Oke. Sebenarnya aku yakin 24 jam hidup kita itu nggak cuma dipakai untuk organisasi doang, nggak cuma dipakai untuk bimbingan doang misalnya, atau nggak cuma dipakai untuk kegiatan-kegiatan tertentu doang. Pasti 24 jam ini porsinya kebagi-bagi untuk kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Bagi teman-teman mahasiswa, kalau misalnya sedang dalam kondisi yang tidak enak, atau mungkin dalam lagi kayaknya berat banget emosinya tuh, lagi nggak kuat untuk ketemu terlalu banyak orang misalnya, tapi mau nggak mau ini ada proker yang harus dijalanin. Yang pertama, kalau misalnya itu adalah sebuah tanggung jawab, kita harus paham dulu nih tanggung jawab kita tuh apa gitu. Jangan sampai gangguan mental ini menjadi alasan dari kita menghindari tanggung jawab. Karena menurutku tadi kita punya 24 jam, porsinya bisa kita bagi-bagi gitu. Baik lagi juga tadi aku sempat mention kalau ada hal yang bisa kita kontrol dan ada hal yang tidak bisa kita kontrol gitu. Hal yang bisa kita kontrol adalah reaksi kita. Apa yang bisa kita lakukan itu adalah hal yang bisa kita kontrol. Jadi ketika misalnya teman-teman udah ngerasain rasanya kayak aduh aku lagi dalam kondisi yang stres banget dan butuh bantuan, tindakilah segera gitu. Sikapin segera. Kita harus tadi acceptin dulu, kita terima dulu ini kita rasanya tuh rasa apa ya, takut kah, apa gara-gara bimbingan nih kita tuh pas pengen bimbingan tuh rasanya takut gitu misalnya. Kayaknya aku takut nih, yang bikin aku stres sekarang gara-gara aku pengen bimbingan dan aku takut ketemu dosennya gitu. Itu kan kita bisa, karena kita udah menerima itu, kita jadi bisa lebih menyikapi, aduh ketemu dosen 20 menit lagi, apa nih yang harus aku sikapin dari kondisi ini supaya nggak takut gitu. Ya coba mungkin rasa takutnya gara-gara aku belum siap. Kalau misalnya aku belum siap, bimbinganku belum siap gitu, draftku belum siap, menurutku itu risiko sih. Karena sebelum bimbingan harus disiapin ya gitu. Atau mungkin kasus lainnya dalam kondisi mungkin aku butuh secara spesifik nih ngejelasin gimana kalau misalnya yang tadi pertanyaan kamu kita dalam kondisi yang tidak baik-baik aja tapi punya program tuh kayak gimana? Kayak misalnya mungkin ada permasalahan di luar kuliah gitu loh, dimana ada tanggung jawab juga di kuliah. Misalnya entah itu diputusin pacar atau di ghosting mungkin ya. Tapi sedangkan besoknya itu udah ada bimbingan, terus mungkin ujian akhir semester. Itu kan gimana ya, nggak bisa ditinggal, kegiatan yang nggak bisa ditinggal. Itu gimana tuh? Oke. Paham. Aku jadi lebih clear sih kalau misalnya kasusnya kayak gitu. Jadi kalau tipsnya kayak gimana? Yang pertama, tanggung jawab itu nggak bisa kita singkirkan begitu aja. Tapi tanggung jawab ini jatuhnya, kalau aku selama ini ngeliat kayak tanggung jawab tuh kayak jadi deadline, waktu kita untuk bisa deal sementara sama perasaan-perasaan kita gitu, supaya nanti pas kita masuk ke dalam tanggung jawab itu kita nggak terlalu mengikut campurkan kondisi kita tuh ke tanggung jawab kita. Tapi kita juga harus tahu kalau mungkin kita hasilnya jadi nggak maksimal gara-gara kita dalam kondisi yang lagi nggak baik-baik aja gitu. Jadi hal pertama yang teman-teman harus pahami, tanggung jawab itu
gak bisa kita singkirkan, karena itu tanggung jawab ini biasanya interaksinya sama orang lain gitu, nggak cuma sama diri kita sendiri. Sementara yang bisa kita kontrol balik lagi adalah diri kita, orang lain nggak bisa sepenuhnya kita kontrol, bahkan nggak bisa kita kontrol gitu, orang lain nggak bisa kita kontrol. Jadi kalau misalnya kita bertanggung jawab ya coba cari alternatif yang bisa memudahkan kita dengan seinstan mungkin gitu. Aku punya beberapa tips sebenarnya. Kalau di psikologi itu biasanya diajarin kalau misalnya kita dalam kondisi yang terlalu cemas, itu coba gunain praktik namanya grounded method gitu. Grounded method itu adalah karena kalau misalnya kita cemas itu pikiran kita tuh kebawa sama hal-hal yang belum pasti gitu, hal-hal yang terjadi di masa lalu atau hal-hal yang terjadi di masa depan gitu, yang kita itu bukan terjadi di kondisi saat ini. Makanya kalau di psikologi itu dijelasin nih grounded method. Coba identifikasi 5 hal yang ada di sekitar kalian, terus habis itu identifikasi 4 hal yang bisa kalian sentuh, terus 3 hal yang bisa kalian dengar suaranya, 2 hal yang bisa kalian cium baunya, dan 1 hal yang bisa kalian rasain di dalam mulut gitu. Jadi gimana caranya kita mengoptimalkan fungsi indera kita supaya kita balik dalam kondisi saat ini gitu, nggak kebawa sama pikiran-pikiran yang udah lampau atau pikiran-pikiran yang akan datang. Itu tuh cara instan. Atau kayak misalnya teknik latihan pernapasan. Jadi ketika misalnya kita lagi stres banget, tapi kita nih ada tanggung jawab nih dalam waktu 30 menit misalnya, tapi stres banget sama masalah yang lain, gimana caranya supaya kita nggak kebawa ke masalah yang ini? Itu balikin diri kita ke kondisi yang saat ini banget, sekarang banget. Karena tadi mungkin kita stres itu kebawa sama masalah-masalah yang udah lalu atau yang akan terjadi di masa depan gitu. Jadi nggak saat ini kondisinya gitu. Jadi coba latih teknik pernapasan gitu. Jadi ketika lagi stres, kamu bahkan kalau mau coba sekarang juga bisa. Itu tuh kalau misalnya kita tarik napas dalam-dalam tuh rasanya badan tuh langsung relax gitu loh. Ya, dan fokus sama napas tuh badan tuh jadi lebih relax. Tapi pernapasan perut, bukan pernapasan biasa, bukan pernapasan dada yang kita bisa lakuin. Gimana tuh berarti? Pernapasan perut itu sebenarnya ada rumusnya. Iya, gimana? 7-4-8. Jadi 4-7-8. 4 hitungan tarik napas dalam-dalam, 7 hitungan ditahan, 8 hitungan dihembuskan pelan-pelan. Jadi coba praktekin juga. Nah, oke. Praktekinnya kayak misalnya 4 hitungan kan tarik napas dalam-dalam. Gitu. Terus 7 hitungan ditahan. 1 2 3 4 5 6 7 ditahan. Terus habis itu dihembuskan pelan-pelan. Sembari kita ngitung di dalam hati. 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu. Itu bisa dilakuin 3-4 kali. Oh gitu. Gitu, biar kita lebih relax dan rasanya tuh kita balik ke kondisi sekarang gitu, nggak kebawa sama emosi yang lalu-lalu. Itu tips instan, karena balik lagi tanggung jawab tuh nggak bisa kita sepenuhnya hilangkan gitu aja gitu, karena itu adalah hubungan kita dengan orang lain. Jadi kita nggak bisa dengan egois tuh meninggikan diri kita sendiri aja atau memposisikan kebutuhan kita sendiri aja gitu. Jadi cara instannya seperti itu. Atau kalau memang sangat terganggu, kemarin tuh ada kasus anak undip juga, dia ngajuin surat RSJ gitu. Jadi dia di opnam 7 hari di RSJ, jadi dia izin untuk meninggalkan tanggung jawabnya dalam waktu 7 hari karena harus di opnam di rumah sakit jiwa gitu. Nah kalau misalnya memang udah parah banget, gunakan itu untuk mengistirahatkan diri gitu, biar kalian gak terganggu. Yang berarti ketika kalian udah ngerasain itu berarti permasalahannya parah banget, ya hubungi profesional biar pada akhirnya dibantu dan dipermudah untuk kita mengoptimalkan hal-hal yang harus kita lakukan gitu. Tips triknya kayaknya bisa banget sih buat dipakai juga. Ya. Kalau gini misalnya kalau orang kan kena gangguan mental gitu, kadang itu sampai mungkin diputusin pacar itu, ada yang sampai bunuh diri. Itu gimana tuh? Kok bisa sampai pada titik itu, sampai pingin kayak udah nyerah dari hidup loh? Ya, itu memang sebenarnya ini menurutku pembahasan yang kalau misalnya ngomongin soal ini ya, interaksi kita. Aku spesifikasiku salah satunya adalah tentang romantic love nih. Oh gitu ya. jadi ya aku suka banget psikologi keluarga dan aku suka psikologi perkembangan dan psikologi keluarga, yang salah satu komponennya itu adalah romantic love itu. Jadi menurutku ini bahasan yang cukup panjang banget kalau misalnya pertanyaannya spesifik tentang ini. Kadang kalau misalnya ngomongin hubungan itu sampai kita depresi banget dan sampai bunuh diri gitu. Karena beberapa kasus kan udah terjadi banget ya, maksudnya real. Bahkan kemarin yang di apartemen NIT itu kan juga ada yang lompat, kamu tau nggak kasus itu? Nggak tahu sih, belum tahu. Wah, itu ada yang pokoknya di ini kalau bisa disensor. Bisa diatur. Ya, tapi itu ada kasus
ada kasus mahasiswa itu lompat dari apartemen lantai 8 gara-gara masalah sama pacarnya. Gitu. Dan itu memang separah itu gitu kalau misalnya kasus-kasus tertentu gitu. Itu di Semarang tuh? Di Semarang, apartemen di Tembalang bahkan. Salah satunya mahasiswa Undip bahkan. Yang bunuh tuh mahasiswa, bukan mahasiswa Undip, tapi pacarnya itu mahasiswa Undip gitu. Gitu. Itu, dan itu adalah salah satu concernku sama teman-temanku. Kebetulan aku juga dalam organisasi yang fokusnya di kesehatan mental. Itu kita tuh sampai bilang, ini tuh dalam 1 bulan tuh 3 kejadian upaya bunuh diri cuma gara-gara pacar gitu, cuma gara-gara masalah pacaran, upaya bunuh diri loh, dan di Semarang semua gitu, dalam 1 bulan 3 kali berturut-turut gitu. Jadi tadi pertanyaannya apa, sorry? Kenapa kok sampai tuh pada di taraf itu loh? Iya. Maksudnya kesedihannya tuh sampai kayak udah nyerah hidup loh. Karena memang bunuh diri nyerah hidup kan. Nah biasanya orang-orang yang pada akhirnya nyerah sama hidup tuh mereka merasa kayak banyak banget faktornya, dan aku nggak bisa mengeneralisasi. Tapi sebagian besar tuh kayak merasa ya hidupnya dia itu bergantung sama hal tertentu, dan ketika hal tertentu itu dia nggak bisa dapat atau nggak sesuai sama ekspektasinya dia, hidupnya hilang gitu. Jadi dia merasa kayak buat apa aku hidup lagi gitu. Mungkin orang juga nggak ada yang peduli gitu. Atau ada juga yang merasa kayak aku baru akan, atau dia merasa kayak rasa sakitnya tuh terlalu besar sampai dia udah nggak kuat kalau lanjutin di dalam hidup gitu. Dia lebih baik mati dengan sesuatu yang dia belum tahu nih kedepannya apa, dan anggapan mereka mungkin akan lebih baik kalau kayak gini daripada lebih lanjut disiksa di dalam hidup gitu. Menurutku banyak banget, dan itu nggak bisa digeneralisasi. Tapi memang permasalahan kesehatan mental itu bisa sangat membebani kita gitu, apalagi kalau misalnya hubungannya tadi pacaran ya. Kalau hubungan pacaran itu sebenarnya ketika kita pacaran sama orang, ada kondisi-kondisi di mana kita tuh membentuk identitas baru gitu. Yang identitas baru kayak ini misalnya aku, terus habis itu sama Faros misalnya. Terus ketika sorry banget nih ketika misalnya kita pacaran gitu, nanti akan ada identitas baru yang bukan aku atau Faros lagi, tapi aku bersama Faros gitu. Jadi kayak identitas baru, kebiasaan-kebiasaan baru gitu. Misalnya Faros gak suka kalau misalnya aku pergi, biasanya aku main sama teman-temanku yang cowok gitu, tapi Faros gak suka aku, ini contoh simpelnya ya, tapi Faros gak suka aku main sama teman-teman cowokku misalnya kayak gitu. Nah nanti aku bakal membentuk identitas baru sebagai orang yang cenderung tertutup misalnya kayak gitu. Nah identitas baru yang baru aku bentuk ketika bersama Faros ini, ketika pada akhirnya hubungan kita agak renggang, itu aku merasa identitasku ini diganggu gitu. Aku merasa kayak ini apa aku nih adalah orang yang jahat banget ya, apa aku orang yang salah banget ya, apakah aku orang yang bla 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 gitu, hanyut di kepalanya. Terus dia mikir kayak kayaknya aku udah nggak, kalau aku nggak bisa sama Faros aku lebih baik bunuh diri aja gitu. Pada akhirnya mengarah ke hal-hal yang kayak gitu. Pengaruh juga berarti sama tingkah laku juga ya, sangat karena hubungan ya. sangat berpengaruh gitu. Terus ini nih ada yang tanya lagi nih, overthinking. Oke. Overthinking itu menjadi salah satu penyebabnya terganggunya kesehatan mental. Terus cara untuk mengatur pikiran kita supaya tidak berdampak kesehatan mental itu gimana? Karena overthinking itu. Oke. Sebenarnya bahkan menurutku overthinking itu adalah salah satu produk dari kita, kondisi mental kita yang kurang stabil gitu. Ketika kita terlalu mikirin sesuatu, mungkin kita tuh sebenarnya dalam kondisi mental yang gak stabil gitu. Kayak tadi aku bilang kenapa ada tips metode grounding sama teknik deep breath, karena kita terlalu banyak mikirin hal-hal yang sifatnya nggak terjadi di dalam kondisi saat ini gitu. Hal-hal yang terjadi di masa lalu gitu misalnya, atau hal-hal yang belum pasti. Misalnya aku pacaran sama orang, terus habis itu kita LDR, terus kok dia di chat balasnya dikit-dikit, terus aku overthink, apa jangan-jangan dia lagi selingkuh ya sama orang misalnya kayak gitu. Itu gara-gara aku punya permasalahan terhadap diriku sendiri nih, misalnya aku insecure, atau mungkin aku orang yang punya trust issue gitu. Dan itu akhirnya bikin aku overthink gitu. Terus akhirnya mengarah lagi kepada gangguan-gangguan kesehatan mental yang lain. Akhirnya aku jadi kayak bilang kalau kayaknya nggak bisa apa-apa ya, kayaknya aku nggak worth it deh buat dia bla bla gitu. Jadi kayak pikiran-pikiran ini bisa mengarahkan ke, disebabkan oleh gangguan kesehatan mental lain, bikin kita overthink ini mungkin bisa mengarahkan ke gangguan kesehatan mental yang lain gitu. Nah biasanya buat orang-orang yang, buat siapapun yang overthink mungkin ya, atau mungkin Faros biasa overthink gitu, sebenarnya aku selalu bilang ke beberapa orang, kebetulan aku juga konselor
peer konselor gitu, jadi kayak ngasih konseling. Dan kebetulan waktu itu pernah ada klienku yang dia bilang masalah utama dia adalah overthink. Aku selalu bilang ke teman-teman maupun orang yang punya permasalahan ini, ketika kita overthink, gak apa-apa, komunikasikan aja dan konfirmasi. Jadi overthink itu salah satu wujud dari overthink itu adalah kita kasih opini kita sendiri gitu terhadap suatu kondisi. Kayak misalnya tadi ngechat terus kita mikir apa jangan-jangan dia selingkuh ya, gitu. Terus mikirin lagi apa jangan-jangan aku nggak cukup baik ya buat dia, bla bla gitu kan. Padahal ya coba aja tanya, kita kasih tahu kalau misalnya kita bilang ke dia, nih kamu yang nggak chat aku bikin aku agak merasa kayak aku agak kurang cocok nih buat kamu gitu. Ditanya aja, terus habis itu dikonfirmasi, kira-kira kamu lagi ngapain ya gitu. Tapi jangan kasih asumsi kita, jangan kasih opini kita kamu selingkuh ya gitu. Jatuhnya kan kayak dia disalahin ya, padahal belum tentu hal itu terjadi gitu. Jadi ya nggak masalah ketika kita menyuarakan pikiran kita, tapi jangan dibumbui dengan asumsi-asumsi yang belum ada kebenarannya dan kita nggak punya bukti yang kuat untuk menyimpulkan kebenaran tersebut gitu. Konfirmasi sama orangnya, terus habis itu konfirmasi sama misalnya aku overthink gara-gara skripsiku bakal dijelek-jelekin sama dosen gitu. Misalnya aku ngerjain skripsi, aku overthink, aduh nih kerjain skripsinya begini, terus aku bakal dicaci maki nggak ya sama dosenku. Ya konfirmasi aja, kan kita ada waktu bimbingan ya, maksudnya kan menurutku akan ada celah-celah di mana kita punya kesempatan untuk mengonfirmasi apa yang ada di kepala kita gitu. Kita mengumpulkan bukti untuk tidak membuat kita tuh berasumsi sendiri gitu. Kayak tadi misalnya skripsi, ya aku punya kesempatan buat chat dosen pembimbingku, Bu saya punya kesulitan di sini, kira-kira apakah saya bisa tanya ya Bu, ini tuh adalah hal yang benar atau enggak gitu. Kan dikonfirmasi, akhirnya aku gak bakal mikir kalau, akhirnya aku mencegah pikiran kalau ini skripsiku bakal dicaci maki, karena aku mengumpulkan argumen supaya skripsiku ini gak dicaci maki gitu. Jadi gak ada salahnya buat ngomong, gak ada salahnya buat konfirmasi gitu. Penting banget ya. Tentunya kalau misalnya mahasiswa nih yang kayak aku terus yang lain-lain, bisa tuh tips triknya bisa dipakai tuh sama dari Kak Dinda nih. Gak kerasa ya udah jam 4 sore ya. Oh, oke. Mungkin Dinda ada closing statement gak buat teman-teman mahasiswa mungkin? Oke, mungkin aku les sini apa les sini? Oh, sini. Oke, sebenarnya ini ada satu hal yang belum aku mention tadi, dan aku pengen teman-teman buat tahu bahwa sebenarnya komponen yang menyusun kesehatan mental itu adalah cara kita berpikir, merasakan, dan berperilaku. Jadi ketika cara kita berpikir, cara kita merasakan sesuatu, atau cara kita berperilaku itu udah mulai mengganggu daily activities kita atau bahkan mengganggu orang lain, mungkin ada yang salah di dalam diri kita. Terus akuin dulu aja, kita manusia, kita punya 6 emosi dasar yang udah aku sebutkan tadi. Happiness, sadness, fear, disgust, sama surprise, dan pokoknya kalian bisa carilah. Tapi intinya kita manusia, gak apa-apa buat ngerasain sedih, kita gak harus bahagia setiap saat. Jadi gak masalah banget kalau misalnya kalian sedih, kalau misalnya kalian takut, kalau misalnya kalian seneng gitu, gak apa-apa, akuin aja. Dan harapannya, dan aku yakin itu bakal bisa membantu kalian untuk lebih tahu kedepannya kalian harus menyikapi diri di bagian mananya. Kalau sedih, yang harus aku sikapin di bagian ini ternyata, dan sebagainya macamnya gitu. Jadi good luck semuanya, dan kesehatan mental tuh penting banget buat dijaga. Makasih Dinda, makasih udah mau datang juga, diundang sama GK. Jadi gitu teman-teman, sekian dari episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Cek 1, 2, 3. Gepots.